Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga episode Minggu tanggal 8 September tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian ziarah, mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel yang berziarah menuju Bukit Sion, kota Yerusalem, di mana Bait Suci didirikan. Pada saat itu mereka hendak merayakan hari suci bagi orang-orang Yahudi untuk mensyukuri segala anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Di Bait Suci mereka memuliakan Allah atas segala keagungan, kebesaran rahmat-Nya yang telah Ia nyatakan di dalam kehidupan umat-Nya. Jemaat Tuhan, inilah yang menjadi landasan penulisan Mazmur ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu menjadi indah dan sungguh amat baik. Jemaat yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kita dapat menyimak bagaimana Allah yang sungguh memelihara kehidupan umat-Nya, yang melindungi seluruh umat-Nya, sekalipun banyak tantangan yang harus dilalui. Mazmur ini mengungkapkan tentang suatu keyakinan yang sungguh amat dalam akan kekuasaan Tuhan yang tak pernah berubah, demikian juga kesetiaannya yang tak pernah berakhir. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar menyatakan tindakannya, agar semua orang yang percaya kepadanya senantiasa lebih bersungguh hati untuk memuliakan namanya lewat segala karya, keagungan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Jemaat Tuhan, tentunya kita semua mengharapkan apa yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Dan beragam hal yang kita lakukan untuk mencapai, untuk meraih segala kebahagiaan itu. Apapun, selalu kita rindukan, kita upayakan agar hidup kita bahagia. Baik hidup secara pribadi, di tengah keluarga, atau dimanapun kita berada dan bersama. Kita mengharapkan yang namanya hidup yang berbahagia. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya hidup di tengah dunia ini tentunya silih berganti hal-hal yang terjadi. Kadang kita tertawa, namun satu sisi kita juga akan mengalami kesedihan. Itulah namanya hidup. Namun bagaimanakah sikap hidup orang percaya di dalam menghadapi semuanya itu? Terlebih
dikala ia dilanda oleh beragam persoalan. Tentunya di sini firman Tuhan mengingatkan seruan dari pemazmur ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Dia akan tetap selama-lamanya dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, adapun keteguhan orang yang percaya dalam kehidupannya digambarkan seperti kekokohan gunung Sion yang tidak goyang. Kiranya kita juga selaku orang percaya memiliki iman yang teguh seperti gunung Sion yang tidak goyang, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini akan senantiasa kita serahkan kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan selalu ada bersama-sama dan menyertai kita di sepanjang waktu. Seperti kota Yerusalem dan gunung-gunung di sekelilingnya, demikianlah Tuhan menyertai umatnya, mengelilingi umatnya, memelihara umatnya, melindungi umatnya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah seruan pemazmur. Bagaimana kita selaku orang percaya sungguh-sungguh meyakini perlindungan Tuhan yang tak pernah berhenti. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga setiap orang yang percaya, yang mempunyai keteguhan iman seperti Bukit Sion, maka sukacitanya, kebahagiaannya tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu, bersyukurlah kepada Tuhan, menjadi pribadi yang terpanggil untuk memiliki keteguhan iman. Saudara terkasih, hal yang kedua adalah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan orang benar. Jemaat yang terkasih, ada begitu banyak kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Dari waktu ke waktu, kita selalu membutuhkan segala hal, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kita mengharapkan semua itu. Dan lewat semua itu kita akan merasa tercukupkan. Di saat itu terpenuhi dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang pasti, kadangkala oleh karena kebutuhan itu banyak orang yang menjadi ragu, khawatir dalam hidupnya. Dia khawatir akan apa yang akan ia makan, akan apa yang akan ia pergunakan. Namun perlu kita renungkan, jemaat terkasih, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang hidup dalam kebenaran, tidak akan Tuhan tinggalkan begitu saja. Namun Tuhan akan selalu memelihara kehidupannya, agar orang-orang yang benar itu tidak terpengaruh dengan dunia ini, sehingga ia melakukan hal-hal yang jahat. Kita sering mendengarkan bagaimana tindakan kriminal di luar sana terjadi oleh karena tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu banyak orang yang berbuat jahat hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Mungkin itu bisa terjadi oleh karena dia kehilangan akal dan pikirannya sehat, karena dia mengandalkan pikirannya, karena dia begitu khawatir akan hidup ini. Namun saudara yang terkasih, mari lihatlah bagaimana Tuhan yang begitu baik itu senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia tak pernah membiarkan orang benar meminta-minta roti. Dia tidak pernah membiarkan orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh berlaku curang dan berbuat hal yang jahat. Tuhan selalu memelihara kehidupan orang yang bersandar kepadanya. Inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Untuk itu mari selalu berjuang dan mengupayakan kebaikan dalam hidup. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenarannya. Sehingga dengan demikian kita akan selalu merasakan kebaikan demi kebaikan atas segala rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan yang selalu mencukupkan segala yang kita butuhkan, memelihara hidup kita, dan menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan. Yang ketiga, Tuhan telah melakukan segala yang baik. Saudara terkasih, dalam ayat yang keempat Mazmur berkata, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ini merupakan seruan pemazmur agar kiranya Tuhan yang telah menjadikan setiap orang itu
melihat segala kebaikan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu, agar tidak menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan melakukan segala yang baik bagi mereka. Tentunya hal ini adalah hal yang wajar ketika kita bermohon kepada Tuhan agar Dia memberkati kita, agar Dia menjaga kita, agar Dia melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, disinilah letaknya bagaimana kita merenungkan dan menyadari bagaimana Tuhan yang baik itu selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang tulus hatinya. Dan sebaliknya, orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang hidupnya berbelit-belit, Tuhan akan menghukum mereka, mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Jemaat yang terkasih, di sini kita dituntun untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menjadi pribadi yang tulus hatinya. Yakinlah, ketulusan hatimu tidak akan sia-sia. Kebaikan hatimu, kemurahan hatimu, ketika kau berbuat hidup dalam kebenaran, semua itu tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan yang telah memilih kita untuk melakukan semua itu akan memperhitungkan segalanya itu menjadi sebuah kebenaran. Dia akan melihara kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu percaya hanya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh seperti gunung Sion yang tidak goyah itu, dan juga selalu berlaku apa yang baik dan benar, dan turut segala rancangan dan kehendak Tuhan. Mari mendoakan dan melakukan segala hal yang baik kepada setiap orang dimanapun kita berada. Jadilah pribadi yang memiliki hati yang tulus, dan juga pribadi yang punya komitmen, yang tidak mau terpengaruh dengan beragam hal yang tidak benar. Oleh karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita telah menjadikan segalanya menjadi sungguh amat baik, maka dengan demikian kita akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Seperti doa pemazmur, damai sejahtera atas Israel, demikian halnya juga kita beroleh damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam hidup kita, lewat karya kuasa Allah yang telah melakukan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sumber segala kebaikan, yang menuntun kami hidup dalam kebaikan-Mu, menjadi orang yang benar seperti yang Tuhan kehendaki dan juga tulus hatinya. Tuhan tuntun kami menjadi pribadi yang memiliki iman yang teguh di dalam memenangkan segala hal dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami selalu turut akan rencana Tuhan, dan sungguh menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu yang terbaik telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bagimulah pujian hormat kekal sampai selamanya. Amin.